Sahabat Dipsi manapun berada, ini kan komplek parlemen ini sangat luas. Ada gedung Nusantara yang biasa digunakan untuk sidang istimewa MPR dan sidang tahunan MPR. Biasanya setiap tanggal 16 Agustus, seluruh anggota parlemen, baik DPD maupun DPR, akan berada dalam ruangan gedung Nusantara untuk mendengarkan pidato presiden sekaligus pengantar APBN, dan biasanya kita semuanya akan berada di situ. 575 anggota DPR ditambah dengan 136 anggota DPD hari ini. Tentu nanti akan bertambah kalau hasil pemilu 2024 masuk dari teman-teman Papua. Ada 5 DPR dan tentu akan ada penambahan lagi 20 ya anggota DPD. Kemudian ini yang lantai 1 sampai lantai berapa ini ya? 8 ya, sampai lantai 8. Ini gedung pimpinan, baik pimpinan DPR, pimpinan DPD maupun pimpinan MPR. Jadi para pimpinan itu berkantor di ruangan-ruangan ini, dan yang tinggi di sana itu adalah gedung ruang kerjanya para anggota DPR dari seluruh fraksi yang ada. Jadi 575 anggota DPR itu berkantor di situ, dan di bawah itu ada beberapa ruang-ruang rapat, baik ruang rapat komisi, ruang rapat balik, dan ruang rapat lainnya. Dan gedung DPD itu di bagian sebelah yang ada warna seperti warna tanah ini, terus ke sana disebut sebagai gedung DPD. Jadi komplek parlemen ini memang cukup luas. Di bagian belakang sana juga ada masjid, dan hari ini saya kira semakin asri karena taman-tamannya juga sudah semakin rapi, dan di bagian sana juga ada perluasan parkir kami lihat. Dan sebagai gedung parlemen, tentu ini bagian dari gedung yang sangat penting bagi bangsa dan negara ini. Di tempat inilah kemudian seluruh undang-undang itu dibicarakan, didiskusikan, dan diputuskan oleh lembaga legislatif untuk kemudian itu menjadi regulasi atau aturan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Sepanjang gedung ini masih diisi oleh orang-orang yang punya komitmen untuk melahirkan produk-produk legislasi bagi bangsa dan negara ini untuk kebaikan dan kemaslahatan, kita percaya bahwa bangsa ini ke depan akan terus semakin baik. Apa itu Dewan Perwakilan Daerah? Dewan Perwakilan Daerah itu adalah lembaga tinggi negara yang isinya adalah para anggota dari tiap-tiap provinsi seluruh Indonesia yang masing-masing diwakili oleh 4 orang, dipilih melalui pemilihan umum atau kita kenal sebagai anggota Senat kalau di negara-negara yang menganut sistem bikameral. Sebenarnya Indonesia juga ingin mengarah ke sana untuk sistem parlemennya. Bagaimana kemudian ada 2 kamar yang mengisi parlemen. Dan salah satu diantaranya adalah Dewan Perwakilan Daerah. Dewan Perwakilan Daerah ini pertama kali ada di tahun 2004. Menggantikan sebetulnya kalau kita membaca sejarah, sebelumnya sesungguhnya sudah ada komposisi di MPR itu namanya utusan daerah dan utusan golongan. Yang waktu itu mekanisme pemilihannya tidak melalui pemilihan umum, tapi DPD itu anggotanya dipilih lewat pemilihan umum. Tugasnya tentu saja menjadi bagian dari perpanjangan tangan daerah untuk membawa kepentingan-kepentingan daerah ke pusat. Tahun ini saya kebetulan diamanahkan sebagai Ketua Panitia Perancang Undang-Undang di Dewan Perwakilan Daerah. Sudah hampir berjalan 1 tahun. Ada beberapa capaian yang alhamdulillah sudah bisa kita hasilkan. Ketika pengesahan prolegnas yang lalu, Dewan Perwakilan Daerah itu mendapatkan rancangan undang-undang yang pertama merevisi Undang-Undang Kelautan yang sebelumnya
sudah ada, tapi kemudian oleh DPD diajukan revisi untuk perbaikan. Kemudian juga ada rancangan undang-undang tentang bahasa daerah. Ini satu hal baru saya kira, memang undang-undang usul inisiatif dari Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian juga ada undang-undang tentang daerah kepulauan, yang ini pada masa sidang sebelumnya itu juga sudah menjadi bagian dari prolegnas prioritas, tapi belum sempat kita selesaikan dan akhirnya tahun ini masuk lagi dalam prolegnas. Dalam daftar long list rancangan undang-undang jangka 2020-2024, DPD juga mendapatkan satu lagi rancangan undang-undang yang diusul oleh panitia perancang undang-undang. Namanya rancangan undang-undang pengelolaan sumber daya alam, yang hari ini sudah mulai dibahas oleh panitia perancang undang-undang. Tentu sebagai lembaga legislatif, panitia perancang undang-undang ini adalah bagian terpenting dari proses menjalankan fungsi legislasinya DPD RI. Lewat panitia perancang undang-undang inilah, sebagaimana diatur dalam tata tertib, seluruh program legislasi, seluruh output dari rencana legislasi itu diolah, kemudian dihasilkan sebagai produk undang-undang. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPD, hari ini punya otoritas untuk mengusulkan rancangan undang-undang terkait dengan daerah, maka fungsi-fungsi itu dijalankan oleh alat kelengkapan di Dewan Perwakilan Daerah. Dan salah satu diantaranya yang paling strategis itu adalah panitia perancang undang-undang. Tentu itu baru satu capaian dari capaian legislasi di DPD, selain capaian yang lain yang saya kira, karena ada fungsi pengawasan juga yang melekat di DPD. Fungsi pengawasan ini kemudian bagaimana DPD melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap jalannya undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Sebenarnya meskipun tidak terlalu kuat, tapi pada DPD juga sesungguhnya ada melekat fungsi anggaran, tapi tentu tidak sama seperti fungsi anggaran yang melekat pada DPR. Saya kira itu beberapa catatan capaian yang kemudian di sepanjang 2022 bisa dilakukan oleh teman-teman di lembaga Dewan Perwakilan Daerah ini. Intinya bahwa keberadaan anggota parlemen, baik itu parlemen yang mewakili partai politik di DPR, maupun anggota parlemen yang mewakili lewat perorangan Dewan Perwakilan Daerah, satu kesatuan sebagai anggota parlemen yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya, tentu dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang melekat pada masing-masing lembaga itu. Dari Kompleks Parlemen Senayan, saya Deddy Iskandar Batubara menyampaikan untuk sahabat-sahabat semuanya. Assalamualaikum.